disciples transforming lives. Seringkali karena kita ini nggak punya iman kepada Tuhan, itulah yang menjadi akar kita berusaha keras untuk mengendalikan hidup kita, memegang hidup kita. Kita rencanakan hidup kita harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita rencanakan. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata hidup ini kadangkala ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol. Semakin kita berusaha untuk mengontrol kehidupan kita, semakin kita takut kehilangan kontrol. Semakin kita takut kehilangan kontrol, semakin kita mencoba mengontrol. Dan ujungnya itu menjadi lingkaran setan yang membuat kita ini gelisah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang saya bisa ada di depan Anda sekali lagi di dalam worship night ke-8 saudara. Dan sebelumnya saya mau ucapkan selamat Natal bagi Anda semua. Dan juga ini menjelang tahun yang baru, saya juga mau ucapkan selamat tahun baru bagi Anda semua. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Saudara, momen-momen Natal seperti ini menjadi spesial. Kenapa saudara? Karena kita akan merayakannya, kita akan merenungkan kasih Tuhan, bagaimana arti Tuhan Yesus mati, bukan hanya mati ketika dia hadir turun di muka bumi ini bagi kita, bagaimana kasih Tuhan Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semuanya, supaya hari ini kita bisa beroleh selamat. Momen Natal ini menjadi momen yang spesial di mana kita juga bisa bersama-sama dengan anggota keluarga yang kita kasihi, kita merayakan, melewatinya. Mungkin ini juga mungkin momen liburan bagi Anda semua. Tapi kadangkala kehidupan itu mungkin berjalan tidak semestinya. Atau kehidupan berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita hari ini mungkin di masa Natal ini saudara, ada banyak perubahan-perubahan yang kita alami. Ada perubahan-perubahan rencana yang kita alami. Dan saudara, perubahan-perubahan itu tidak jarang membuat kita ini gentar, membuat kita ini bingung, membuat kita ini gelisah, dan membuat kita ini takut. Hari ini saya mau sampaikan firman bagaimana kita bisa menghadapi perubahan di dalam hidup ini. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu dari seorang perempuan yang bernama Maria. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan. Kita baca di Lukas pasal yang pertama, kita baca di ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Judulnya tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara, ketika malaikat itu menampakkan diri kepada Maria, lalu memperkatakan salam kepada Maria, yaitu salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kalau di terjemahan versi firman Allah yang hidup dikatakan, berbahagialah engkau wanita yang terpilih, Tuhan menyertaimu. Setelah malaikat itu memberikan salam tersebut, ada 3 emosi yang dicatat oleh Alkitab. Dan saya ingin membacanya dari firman Tuhan, versi firman Allah yang hidup di ayat 29 dikatakan begini. Maria bingung dan gelisah. Ia mencoba menangkap maksud malaikat itu. Lalu ayat 30 dikatakan, "Jangan takut Maria." Perhatikan ada kata bingung, gelisah, dan takut. Kalau Alkitab kita hanya memunculkan kata terkejut dan takut. Tapi di dalam versi firman Allah yang hidup, ada 3 emosi yang dinyatakan. Bingung, gelisah, dan takut. Saudara, jadi ternyata ketika malaikat itu menyatakan salamnya,
lalu malaikat itu menyatakan bahwa sebentar lagi engkau akan mengandung oleh karena Roh Kudus, Maria dikatakan Maria itu terkejut, dengan kata lain Maria itu bingung, gelisah, dan takut. Berapa banyak hari ini di masa Natal ini, di momen Natal ini, kita juga punya perasaan yang sama. Kita bingung, kita gelisah, dan kita takut. Mari kita coba lihat satu persatu. Apa yang menyebabkan Maria itu bingung, gelisah, dan takut? Ya, yang pertama, apa yang menyebabkan Maria bingung, saudara? Kalau Anda coba Anda membayangkan Anda menjadi Maria. Bagaimana Maria ini seorang remaja, ya usianya sekitar 16 sampai 19 tahun, bagaimana di masa remajanya ini ia membangun hubungan dengan seorang pria yang bernama Yusuf, bahkan sudah bertunangan dengan pria ini. Bayangkan seorang gadis, seorang remaja yang lagi membangun hubungan. Saya bisa membayangkan Maria itu sudah planning, sudah punya rencana. Ya, ia mungkin sudah merencanakan akan mengadakan pesta pernikahan di mana. Ya, mungkin ia sudah membayangkan, mungkin seperti Anda, beberapa di antara Anda mungkin di masa-masa ini saudara sedang mempersiapkan pernikahan mungkin di Bali atau mungkin di negara lain gitu ya. Dan Maria itu juga sama, mungkin dia sudah membayangkan ya pesta resepsinya itu mungkin di satu tempat yang bagus. Ya, ia sudah mengatur undangan-undangan yang ada. Ia juga sudah membayangkan bagaimana ketika dia setelah menikah nanti mau tinggal di mana. Ia sudah membayangkan bagaimana kehidupannya akan menjadi luar biasa. Ia menikah dengan sosok yang dia idam-idamkan, pria yang ia cintai. Ia membayangkan hidupnya akan luar biasa. Mungkin Maria juga sudah membayangkan, ya sudah berencana mau punya anak, mungkin mau punya anak 5 gitu ya. Dan ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka berdua mungkin ia dengan Yusuf, tunangannya mungkin sudah berencana membeli rumah di satu tempat. Kamar-kamarnya ada berapa, dihitung sesuai dengan anak yang mungkin mereka ingin miliki. Lalu tiba-tiba malaikat datang ke kamarnya, lalu memberikan kabar begini. Hai engkau wanita, dikatakan begini, saya bacakan ya. Di firman Allah yang hidup, berbahagialah engkau wanita yang terpilih, Tuhan menyertai engkau. Lalu di ayat yang ke-30 kita lompat. Jangan takut Maria, kata malaikat itu, karena Allah berkenan mengaruniakan berkat yang indah kepadamu. Tidak lama lagi engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang putra, hendaknya engkau menamai dia Yesus. Dia sudah membayangkan hidupnya nanti akan seperti apa, pernikahannya akan seperti apa, tinggal di mana, punya anak berapa. Ia sudah membayangkan kehidupannya akan luar biasa, tiba-tiba malaikat datang, ya masuk ke kamarnya, memberikan kabar, engkau wanita terpilih, Tuhan menyertaimu. Tidak lama lagi engkau akan hamil oleh karena Roh Kudus. Saudara, ini seperti kesambar petir, saudara. Ia menjadi bingung. Tiba-tiba malaikat ngomong engkau akan hamil tidak lama lagi. Bayangkan kalau Anda di situasinya Maria. Pasti Anda akan mengalami kebingungan. Maria menjadi bingung. Ia bertanya-tanya. Nanti apa jadinya ke depan ini? Ia mungkin bertanya-tanya. Nanti hubungannya dengan Yusuf bagaimana? Ia juga bertanya-tanya. Nanti ke depan ini bakal bagaimana kehidupanku? Kalau aku punya anak di luar pernikahanku dengan Yusuf. Nanti bagaimana masa depanku? Berapa banyak ketika Anda mengalami perubahan rencana, ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana Anda masuk dalam situasi yang sama, Anda menjadi bingung. Mungkin beberapa di antara Anda berdoa,
ada satu pokok doa terbesar dalam kehidupan Anda berdoa dan berdoa, tapi ternyata doa itu tidak kunjung menjadi kenyataan. Lalu Anda bertanya-tanya, Anda menjadi bingung. Why? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Anda menjadi bingung. Mungkin Anda sudah punya mimpi yang luar biasa untuk pekerjaan Anda. Tapi tiba-tiba karena masa pandemi ini, segala sesuatunya menjadi berantakan. Apa yang Anda geluti di dalam pekerjaan, hancur berantakan. Lalu Anda bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Kenapa Engkau tidak menyertai aku? Kenapa Engkau tidak melindungiku? Saudara, seringkali di situasi-situasi yang seperti itu, kita menjadi bingung dan bertanya-tanya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mari kita lihat ayat berikutnya. Saudara, ayat 31. Saya bacakan versi FAYH, Firman Allah yang hidup. Sekali lagi ya, ayat 31 sampai 32. Tidak lama lagi engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang putra. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, nenek moyangnya. Ia akan memerintah Israel selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ketika malaikat berkata engkau akan hamil tidak lama lagi. Maria menjadi bingung, ia bertanya-tanya apa jadinya nanti hidupku. Bagaimana hubunganku nanti dengan Yusuf. Ya bagaimana dengan semua impian dan rencanaku. Ia menjadi bertanya-tanya. Tapi kemudian malaikat itu memberikan sebuah janji. Menyatakan sebuah rencana. Ada rencana dan janji Allah yang dinyatakan oleh malaikat. Malaikat berkata, ia akan menjadi orang yang besar, disebut sebagai anak Allah. Tuhan akan memberikan tahta Daud, nenek moyangnya. Dan ia akan memerintah selama-lamanya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ketika Maria itu bingung, ketika Maria itu bertanya-tanya, saudara, malaikat itu memberikan rencana dan janji Allah. Malaikat menyatakan rencana dan janji Allah. Apa maksudnya? Kenapa malaikat menyatakan itu? Menyatakan rencana dan janji Allah kepada Maria. Supaya Maria belajar bahwa dia tidak harus mengerti untuk menjadi percaya. Saya ulangi. Kenapa malaikat itu menyatakan rencana dan janji Allah kepadanya? Di tengah dia bertanya-tanya atau kebingungan. Untuk membuat Maria belajar. Bahwa ia tidak harus mengerti untuk menjadi percaya. Untuk membuat Maria belajar bahwa ia tidak harus mengerti untuk mempercayai bahwa Tuhan punya rencana baginya. Untuk membuat dia belajar bahwa ia tidak harus mengerti untuk mempercayai bahwa rencana Tuhan itu indah baginya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara Anda hari ini, di masa Natal ini adalah Natal yang kelabu bagi Anda. Kenapa ini kelabu? Terjadi perubahan besar dalam kehidupan Anda. Terjadi perubahan rencana. Beberapa di antara Anda mungkin Anda harus memulai rencana yang baru karena bisnis Anda baru saja bangkrut karena pandemi. Terjadi perubahan rencana yang besar. Beberapa di antara Anda mungkin justru di masa-masa Natal ini Anda kena PHK karena perusahaan Anda goyah karena pandemi sehingga harus melakukan sebuah perampingan. Segala sesuatunya berubah. Rencana Anda berubah lalu Anda bertanya-tanya dan menjadi bingung. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Anda bingung, camkan satu hal. Bahwa Anda gak harus mengerti untuk menjadi percaya. Anda gak harus mengerti segala sesuatu untuk Anda bisa mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana atas hidup Anda. Walaupun segala sesuatunya tidak seperti yang Anda harapkan. Anda gak harus mengerti untuk Anda percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi Anda. Memang rencana Tuhan bukan rencanamu. Tapi rencana Tuhan jauh lebih baik daripada rencanamu.
Memang rencana Tuhan bukan rencanamu. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada rencana Anda. Ketika Anda bingung, pegang satu hal. Bahwa aku tidak harus mengerti untuk mempercayai Tuhan. Yang kedua, saudara. Dikatakan Maria itu gelisah. Kenapa Maria gelisah? Karena ia takut kehilangan kontrol atas hidupnya. Saudara, malaikat itu tiba-tiba berkata bahwa kamu sebentar lagi, tidak lama lagi, engkau akan hamil. Dan anak itu akan menjadi besar dan disebut sebagai anak Allah. Dan Tuhan akan mengaruniakan tahta Daud, nenek moyangnya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, ia akan memerintah selama-lamanya. Saudara, engkau akan hamil, Maria. Saudara, ini sesuatu yang di luar rencananya. Ia tidak punya planning untuk hamil di luar pernikahannya bersama dengan Yusuf. Ia menjadi gelisah. Karena apa? Karena ia kehilangan kontrol atas hidupnya. Saudara, kalau Anda bepergian, liburan, saudara, Anda pasti punya planning. Misalnya Anda liburan kemana, Anda mau singgah di mana, Anda mau nginap di mana. Ya, kalau Anda mau pindah hotel di hari keberapa, berapa lama Anda mau berlibur. Ya, Anda mau singgah ke tempat-tempat hiburan yang di mana atau tempat-tempat rekreasi yang mana. Ya, lalu kapan Anda kembali, segala sesuatunya Anda atur. Tapi bayangkan ketika di tengah jalan terjadi interupsi dan semuanya berantakan. Anda kehilangan kontrol atas liburan Anda. Apa yang Anda alami? Anda akan gelisah. Maria menjadi gelisah karena ia kehilangan kendali atas hidupnya. Dia sudah planning bahwa dia mau menikah dengan Yusuf. Dia mau pindah di mana. Rumahnya akan bagaimana. Punya berapa banyak anak. Lalu berapa kamar yang dia mau sediakan. Dia sudah planning kehidupannya akan bagaimana. Tapi semuanya hancur berantakan gara-gara dia hamil. Kapan kita gelisah? Kita gelisah karena di waktu kita ini kehilangan kontrol atas hidup kita. Segala sesuatunya menjadi apa, saudara? Menjadi tidak pasti. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, lalu manusia itu terusir dari Taman Eden, saudara, manusia itu haus akan satu hal, yaitu haus akan kontrol atau kendali atas hidupnya. Karena dulu di Taman Eden segala sesuatunya aman di dalam Tuhan. Tapi begitu keluar dari Taman Eden, mereka berupaya untuk bisa mengendalikan atau mengontrol hidupnya. Itulah sebabnya sejak saat itu manusia berusaha untuk memegang kendali atas hidupnya. Karena apa? Karena ketika mereka pegang kendali, dan ketika situasi atau hidupnya itu sesuai dengan apa yang dia rencanakan, manusia merasa aman. Manusia menemukan rasa aman dari kendali. Itulah sebabnya manusia haus akan kontrol. Once dia kehilangan kendali atau kontrol atas hidupnya, dia kehilangan rasa aman. Itulah sebabnya Maria menjadi gelisah. Saudara, karena ia takut kehilangan kontrol atas hidupnya. Karena segala sesuatu yang dia rencanakan berantakan semua. Tapi yang luar biasa, saudara, coba kita lihat di ayat yang ke-38, Maria berkata demikian. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan kata lain, saudara, Maria akhirnya berserah. Tahukah saudara, lawan kata dari kontrol itu adalah berserah. Seringkali karena kita ini nggak punya iman kepada Tuhan, itulah yang menjadi
akar kita itu pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Ternyata akarnya adalah karena kita gak punya iman. Itu sebabnya kita berusaha keras untuk mengendalikan hidup kita, memegang hidup kita. Kita rencanakan hidup kita harus berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita rencanakan. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata hidup ini seringkali banyak hal terjadi. Di dalam kehidupan ini banyak hal terjadi di luar kontrol kita. Di dalam kehidupan ini seringkali ada hal-hal yang kita berusaha ubah, tapi hal-hal itu gak bisa kita ubah. Banyak hal terjadi dalam kehidupan ini di luar kendali kita atau di luar kontrol kita. Coba kita renungkan di masa-masa pandemi ini. Banyak orang punya impian, punya goal atas pekerjaan dan usahanya. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Tiba-tiba terjadi pandemi virus corona. Dan itu memukul perekonomian, memukul segala hal. Dan hari ini kita menemukan ada orang-orang yang sebelumnya punya mimpi atas pekerjaan atau bisnisnya. Tiba-tiba karena sebuah insiden, segala sesuatu terjadi di luar kontrolnya. Ia menjadi bangkrut. Ada orang-orang yang baru pindah kerja. Dia bekerja keras. Tapi gara-gara karena pandemi, perusahaan di mana dia bekerja harus melakukan perampingan. Dan dia menjadi salah satu orang yang kena PHK. Ini sesuatu yang di luar kendali. Ada orang-orang yang setelah menikah, saudara, beberapa waktu yang lalu, saya mendengar ada pasangan suami istri yang baru menikah 3 tahun belakangan ini. Sangat merindukan punya anak, tapi karena 1 dan 2 hal, rahimnya harus dipotong karena ada tumor. Pengen punya anak, tapi gak bisa lagi punya anak, karena rahimnya harus dipotong. Segala sesuatu berjalan di luar kendali. Planningnya berubah. Saudara, hidup ini kadangkala ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol. Semakin kita berusaha untuk mengontrol kehidupan kita, semakin kita takut kehilangan kontrol, semakin kita takut kehilangan kontrol, semakin kita mencoba mengontrol dan ujungnya itu menjadi lingkaran setan yang membuat kita ini gelisah. Ternyata lawan kata dari kontrol adalah berserah. Katakan berserah. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris artinya surrender. Ternyata surrender itu punya 2 arti saudara dalam bahasa Indonesia. Yang pertama menyerah, yang kedua itu berserah. Ternyata menyerah itu beda dengan berserah. Coba cek saudara. Ciri-ciri yang pertama saudara. Kalau orang itu menyerah, dia akan menjadi pasif. Dengan kata lain, saudara, dia menjadi pasif, dia menjadi apa ya? Dia itu pasrah dengan keadaannya, dia merasa bahwa masalahku ini gak ada jalan keluar, lalu apa yang terjadi? Dia melarikan diri dari persoalan yang dihadapi, dan kemudian pasrah. Nah ini namanya menyerah. Tapi beda dengan berserah. Berserah itu tidak menyerah, saudara. Ini orang yang berserah, itu dia akan berkata begini. Sekalipun situasiku ini berat, tapi aku tetap percaya bahwa masalah ini akan segera berlalu. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagiku. Beda. Yang Tuhan mau adalah kita berserah. Lalu beda yang kedua. Orang yang menyerah itu akan punya kecenderungan menyalahkan Tuhan. Menganggap Tuhan gak adil atau menyalahkan keadaan. Tapi orang yang berserah justru ini menjadi
sebuah situasi yang membawa dia semakin dekat dan semakin mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa dia gak bisa jalani masalah ini sendirian. Dia tahu bahwa tanpa Tuhan, dia gak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya orang yang berserah justru semakin mendekat kepada Tuhan. Justru semakin bergantung kepada Tuhan. Tapi orang yang sudah menyerah atau pasrah, biasanya akan menjadi korban. Lalu menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Beda yang ketiga, orang yang menyerah itu biasanya akan negatif kata-katanya. Mengeluh, menggerutu. Tapi orang yang berserah, sekalipun dalam situasi yang sulit, orang ini akan tetap mengucap syukur karena dia bisa melihat bahwa dalam keadaan sulit yang dia alami, dia bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan baginya. Itu bedanya, saudara. Ciri-ciri yang keempat, beda yang keempat, saudara. Orang yang menyerah itu biasanya akan dipimpin atau termakan oleh perasaan-perasaannya. Sedangkan orang yang berserah, dia akan membiarkan dirinya dipimpin oleh firman Allah, dipimpin atau dituntun oleh Tuhan. Saudara, orang yang menyerah biasanya akan dikuasai oleh perasaan negatif. Ada konflik batin karena kekecewaan, karena segala sesuatu berjalan seperti yang tidak ia harapkan. Lalu konflik batin itu gak bisa terbendung. Ia biasanya akan muncul berupa kata-kata negatif, keluhan, gerutu. Dan ia termakan oleh perasaan-perasaan negatif itu. Ia dipimpin oleh perasaan-perasaannya. Ia menjadi reaktif dari perasaan-perasaan yang muncul itu. Tapi orang yang berserah, saudara, ia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan ia belajar untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Catat baik-baik. Kenapa Maria akhirnya bisa berkata, terjadilah padaku seturut perkataanmu. Ternyata Maria belajar hal yang kedua. Yaitu ia belajar bahwa ia tidak selalu memiliki kuasa untuk mengontrol. Tapi ia selalu memiliki kuasa untuk berserah. Maria belajar satu hal. Bahwa di dalam hidupnya mungkin ia tidak punya kuasa untuk mengendalikan apa yang terjadi atas hidupnya. Tapi ia selalu punya kuasa untuk berserah. Ia dihadapkan pada pilihan-pilihan. Apakah ia mau terus berpegang kepada rencananya? Terus berpegang untuk terus mengendalikan hidupnya? Atau ia berserah menyerahkan hidupnya pada pimpinan Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan, dan panggilan Tuhan. Maria berada di satu titik di mana ia belajar untuk berserah. Ada amin, saudara? Yang terakhir, dikatakan Maria itu takut. Kenapa Maria takut? Coba Anda bayangkan. Kira-kira pikiran-pikiran apa yang menghantui dia? Ia mungkin berpikir, apakah aku sanggup menjalani kehidupan ini? Apakah aku sanggup menjalani rencana Allah ini? Apakah aku sanggup hamil di luar pernikahan? Apakah aku sanggup memberitahu ini kepada Yusuf bahwa ini aku hamil karena Roh Kudus? Mungkin Yusuf gak percaya ini hamil karena Roh Kudus. Apakah dia sanggup mengandung bayi Yesus? Mungkin dia juga berpikir, apakah aku sanggup menjadi ibu Yesus?
Jangan-jangan aku gagal. Maria ditimpa ketakutan. Berapa banyak kita juga sama di momen Natal ini, Anda juga takut. Maria menjadi takut, bagaimana nanti? Apakah aku sanggup? Maria takut akan apa saudara? Akan hari esoknya. Apakah aku sanggup menjalaninya? Apakah aku mampu? Maria bahkan gak tahu ujungnya akan berakhir bagaimana. Seringkali kita juga sama. Bapak Ibu, sebentar lagi bulan Desember akan berakhir. Dan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kalau kita menoleh ke belakang, di awal 2020 ini, gak ada orang yang menyangka. Tiba-tiba di Jakarta, tanggal 1 Januari, tiba-tiba banjir besar melanda. Bulan Januari terlewati, bulan Februari terlewati, tiba-tiba bulan Maret, tiba-tiba virus corona menyebar ke seluruh dunia. Terjadi pandemi di mana-mana, terjadi perubahan yang hebat. Gak ada orang yang tahu. Maria takut karena Maria gak tahu masa depannya bakal bagaimana. Apakah dia sanggup, berhasil, gagal atau bagaimana gak tahu. Kita juga seringkali dirundung ketakutan memasuki tahun 2021. Ada apa lagi di tahun 2021 ini? Kita ini buta. Kita gak tahu 2 jam ke depan akan terjadi apa. 2 hari ke depan akan terjadi apa. 2 bulan ke depan akan terjadi apa. Kita gak tahu. Bahkan Alkitab itu menyatakan bahwa life itu unpredictable. Hidup itu memang gak bisa diprediksi. Hidup itu tak terduga. Maria juga sama. Hidupnya dia gak bisa prediksi. Tapi pertanyaannya, kenapa Maria bisa berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria belajar hal yang ketiga. Ia belajar bahwa ia memang tidak tahu masa depan. Tapi ia tahu siapa yang pegang masa depannya. Maria sampai di sebuah titik, ia menyadari bahwa memang aku tidak tahu masa depan. Tidak ada seorang pun yang tahu masa depan itu akan seperti apa. Tapi ia tahu siapa yang pegang masa depannya, yaitu Tuhan. Ia belajar percaya bahwa Tuhan akan memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Ada amin saudara? Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari Maria. Menyongsong tahun yang baru. Dan bagaimana kita merayakan, merenungkan Natal ini. Kita perlu belajar apa yang Maria pelajari. Yang pertama, Maria belajar bahwa ia tidak harus mengerti segala sesuatunya untuk bisa mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana. Yang kedua, bahwa ia tidak selalu memiliki kuasa untuk mengendalikan hidupnya. Tapi ia selalu punya kuasa untuk berserah. Dan yang terakhir, saudara, Maria belajar bahwa ia tidak selalu tahu akan masa depan. Ia sadar bahkan bahwa ia tidak tahu masa depan. Tapi ia mengetahui siapa yang pegang masa depannya. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.